Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sifat-sifat dai. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu menyelesaikan sifat yang kelima, yaitu hendaknya di dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dai menempuh cara yang bijaksana. Menempuh cara yang bijak, yang hikmah, bisa mengerti kondisi dan kedudukan untuk menentukan cara yang tepat, untuk menentukan cara yang munasib, ya, mengingat manusia itu terhadap atau akal manusia, pemahaman manusia terhadap wahyu yang Allah turunkan berbeda-beda. Mereka tidak satu garis, tidak satu batasan dalam paham dan tidaknya, dalam punya maklumat dan tidaknya, dalam lemah, dalam lunak dan kerasnya juga. Intinya diterangkan kemarin, kita telah bahas beberapa sifat yang hikmah, sifat yang bijaksana. Dicontohkan, tidak dibenarkan seorang dai menjauh, membiarkan masyarakat, apalagi kerabat, apalagi anak atau orang tua yang dilihatnya jalan hidupnya menyimpang. Enggak dibenarkan, tidak semestinya dai menjauh dan membiarkannya di dalam penyimpangannya itu untuk semakin jauh nanti menuju kekuasaan setan. Tetapi hendaknya sebagai dai melihat hal itu, dia harus punya keteguhan sikap, kekuatan pendirian bahwa iman dan Islam adalah kunci kebahagiaan. Maka dia, harus bagaimana bisa kontak, bisa sambung dengan orang yang keadaannya demikian. Ya, itu cara yang bijaksana. Jangan kemudian merasa apa gitu. Memang tujuan kita bukan tujuan dunia. Kita tujuan iman dan Islam. Iman dan Islam adalah nikmat yang agung. Maka bila orang itu menyimpang dari kebenaran, jauh dari iman dan Islam, kita tidak bagaimana dengan dia bisa sambung. Jangan pasang pagar, jangan pasang tembok, jangan malahan menggunjing, mencela, mencerca yang membuat dia dengan kita tidak bisa komunikasi, tidak bisa menyampaikan nasihat dan arahan. Ya, itu yang bijaksana. Apalagi itu orang tua kita atau paman kita atau anak kita maupun itu masyarakat kita.
Demikian juga termasuk cara yang bijaksana, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ingkarul mungkar, dalam mengingkari kemungkaran. Hendaknya sebagai dai tidak langsung melakukan keingkaran kepada mad'u bila hal itu membuat si mad'u semakin jauh dari kebenaran, semakin dalam di dalam kemungkaran, tetapi bukan berarti dibiarkan, bukan berarti direstui, tetapi cara yang hikmah dan bijaksana hendaknya dai menyiapkan hatinya dulu. Menyiapkan hati, menyiapkan mental sebelum kemungkarannya diingkari. Ya kan, menyiapkan hati dan mental sebelum diingkari supaya enggak semakin menjauh dari kemungkaran, supaya semakin dalam di dalam kebatilan. Disiapkan hatinya dengan tidak langsung mengingkarinya, tapi disebutkan dulu apa yang hak. Ya kan? Sekalipun kita memandang ada mungkarnya dan dahsyat, tapi sebutkan al-haknya dulu. Sebutkan kebenarannya dulu, dan sebutkan apa yang mendorong membuat dia nanti bisa kuat memegang kebenaran, bisa kuat memegang al-haq. Nah itu bagaimana hati ditata dulu, disiapkan, sehingga nanti ketika melakukan ingkarul mungkar itu bisa tidak menambah dia mungkar dan enggak semakin dalam di dalam kesesatannya. Itu dengan cara itu dulu, penyiapan hati. Ya memang harus sabar, ya harus sabar begitu. Itu namanya cara yang bijaksana. Bukan langsung itu mungkar ingkari, tidak begitu. Kecuali memang jika memang kita kuasa dan akan membuat baik. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Maka juga termasuk memerintahkan kebaikan, itu pun kalau bisa juga tanpa kekerasan. Ya kan? Kalau tanpa kekerasan. Karena memerintah kebaikan dengan kekerasan itu nanti mereka akan baik, tapi baiknya baik munafik. Karena baik yang terpaksa. Ya terpaksa kan gitu. Tapi bagaimana bisa baik yang hakiki, baik betul-betul diterangkan kebenaran, didorong untuk melaksanakannya, sehingga bisa kebaikan yang dikerjakan betul-betul nanti bisa lahir dari hati mereka. Kemudian beliau mencontohkan hikmah dalam berdakwah sebagaimana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan khamr dengan tahapan-tahapan yang 3, dan dimulai ketika sudah ada yang bertanya. Lalu beliau contohkan juga contoh dari sunnah, dari hadis, yaitu Bani Saqif, bahwa Bani Saqif mereka mensyaratkan dalam baiat berpegang teguh dengan iman dan Islam supaya Bani Saqif seluruhnya tidak ada kewajiban sedekah dan jihad. Padahal Bani yang lainnya harus hijrah, harus jihad, harus sedekah. Ini Bani Saqif mensyaratkan untuk baiat di atas iman dan Islam tanpa sedekah dan jihad. Nabi mencontohkan tanggapan yang bijaksana, yaitu faqabila minhum wa qala sayatasaddaquna wa yujahidun. Nabi menerima persyaratan dan memahamkan kepada para sahabat-sahabatnya yang selama ini membelanya
Dan bersamanya beliau menjelaskan, meskipun demikian yakin pasti mereka akan sedekah dan jihad. Yang demikian itulah jamaah kelebihannya iman. Ini menangnya iman, menangnya pejuang iman. Jadi pejuang iman, pejuang Islam itu kita harus tahu hebatnya Islam, hebatnya iman. Jadi hebatnya iman dan Islam itu sekalipun orang yang belum merasakannya, sekalipun orang yang ketika imannya belum kuat memandang sedekah dan jihad itu suatu yang mengganjal, suatu yang merintangi, dianggapnya beban yang sangat memberatkan, tapi itu akan hilang ketika iman sudah masuk. Itu suatu taktik yang kita harus juga paham. Ya, sebagaimana itu dicontoh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga itu taktik orang tua nanti kalau menyekolahkan anaknya gitu. Sekolah diniyah, sekolah iman dan Islam. Ya, misalkan ya saya mau belajar di fokus iman dan Islam sampai SMP, sampai SMA gitu. Tapi aku nanti kuliahnya gini, ya kan gitu. Ya itu bisa aja iya, enggak masalah. Bisa aja iya, karena waktu dia masuk SMA imannya belum mendalam. Kan gitu. Nanti setelah dia belajar 3 tahun, masya Allah imannya mendalam, ternyata dia sendiri akan berkata beda. Oh iya, merasakan manisnya iman. Gitu misalkan demikian. Itu bisa saja begitu. Kita nggak perlu dari awal tengkar. Ya nggak bisa. Ya pokoknya SMP-nya Islam, nanti SMP-nya Islam ya kuliah juga Islam. Nggak usah gitu, nanti malah itu nggak hikmah. Ya, itu nggak bijaksana. Kita nggak memaksa, tapi kita bagaimana iman bisa masuk, mengena di dalam keluarga kita, ya kan, dalam kerabat kita, itu menanamkan kemuliaan iman dan Islam. Jadi Nabi ingin mencontohkan bagaimana yang penting merasakan Islam. Karena memang orang itu belum merasakan Islam, protes karena belum merasakan. Salah paham dengan Islam karena belum merasakan. Jadi biarkan mereka merasakan dulu, rasakan iman dan Islam, jangan komen dari luar. Kalau kamu dari luar memang salah paham, itu rawan salah paham. Memang ini luar biasanya iman dan Islam. Makanya kita ajak dulu merasakan iman dan Islam. Itu pun juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua para hambanya dalam memberikan apa jemaah? Memberikan nasihat, dalam memberikan arahan, kan itu. Dalam surah Saba 46 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idukum biwahidah." Katakanlah, sesungguhnya aku hendak mengingatkan kepadamu suatu hal saja. Suatu hal saja, coba rasakan dulu. Apa itu? Antaqumu lillahi masna wa furada tsumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Yaitu supaya kamu merasakan dirimu, hadapkanlah dirimu kepada Allah dengan ikhlas. Berdua atau sendiri-sendiri. Coba pikirkan dulu tentang Muhammad. Apakah ada padanya suatu gila? Nah kan gitu. Coba rasakan dulu. Jadi kamu coba terima dulu gitu. Terima dulu, rasakan dulu kan gitu. Jadi seperti itu memang ya dunia demikian. Dunia pun juga begitu, ya kan? Kalau kita punya anak di dunia, anak-anak juga demikian. Soalnya anak itu permangan angel ya.
permanen melayu gitu. Wis nyoba sik 20-an kok nek mau tinggalin. Itu enggak masalah demikian. Nyoba sik 20-an ora gelem ku tinggalin. Tenan 20-an malah nambah. Aja mau sik iki rasakno sik. Ibu sing masak iku ora mikir sok anake kan. Ra doyan mangan iku ora. Ibu sing mikir masak sing anake gelem mangan. Oh anak aja lunga sik wis to rasakno sik. Wis ora apa-apa, 20-an. Engko nek ora gelem tinggal wis ora apa-apa. Ning coba sik aja langsung emoh. Kan gitu kan. Cobalah dulu kan gitu. Ya, ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakum. Demikian pula hanya kita mengajarkan iman dan Islam. Kita ajak mereka untuk rasakan dulu iman dan Islam. Sebagai juga pada sakit, rasakan dulu walaupun mereka mengajak ngamal harga pokoknya aku enggak mau sedekah, kita enggak mau sedekah, kita enggak mau jihad, rasakan dulu. Jadi kalau merasakan akan saya tasaddaquna wa yujahidun. Demikian bila itu iman sudah masuk ke dalam hati. Itu adalah taktik yang syar'i ya. Itu indahnya iman dan Islam kita harus punya itu. Kita jangan kaku ya, jangan kaku gitu nanti siasat dalam menyampaikan iman dan Islam ya. Itu cara yang bijaksana. Itu cara yang hikmah. Ya, ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi nanti orang tua pun juga akan berdoa terus ya kan, mendoakan anaknya dan kerabatnya, doakan ya Allah ya muqallibal qulub sabit quluba abnai ala dinik. Gitu kan demikian. Kita akan berdoa demikian. Ya sebagaimana Nabi juga berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal islama bi Umar atau Abi Jahal ya. Abi Jahal itu. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Al-Hakam. Gitu demikian. Ya gitu. Allah menguatkan Islam dengan masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang sifat-sifat yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya. Yang ke-6 yuk dibaca. Yuk, akhir baca. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sifatu sadisah. Sifat yang ke-6, an yakuna da'i aliman bi syari'atillahi allati yad'u ilaiha wa aliman bi ahwali man yad'uhum nafsiyata wal ilmiyata wal amaliyah. Sifat yang ke-6, hendaknya seorang dai itu mengetahui syariat Allah yang dia menyuruh kepadanya, dan juga seorang dai hendaknya mengetahui keadaan objek dakwahnya baik secara individu, keilmuan dan juga amaliyah mereka. Aliman bi syari'atillahi liyad'uwa ilallahi ala basiratin wa burhanin hatta la yudilla aw yudalla wa liyakuna dakhilan fi qawlihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mengetahui syariat Allah supaya seorang dai bisa menyuruh kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu dan burhan, sehingga dia tidak menyesatkan dan juga tidak disesatkan, dan supaya seorang dai itu masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Waliyastati'a an yudafi'a an da'watihi wa yaqna'u khasmahu, dan juga supaya seorang dai itu bisa mampu membela dakwahnya dan juga bisa menghalau musuh-musuhnya. Wa kam min da'in kana jahilan fahasala minal madharrati alaihi wa ala ma yad'u ilaihi syai'un kabirun, dan betapa banyak seorang dai yang jahil maka terjadilah kemadharatan padanya dan juga pada apa-apa yang diseru padanya terjadi kemadharatan yang besar.
li'annahu yuhzamu amamal batili liqillati ma ma'ahu minal ilmi bil haq, karena dia terkalahkan di hadapan kebatilan itu karena sedikitnya apa yang dia bawa dari ilmu yang hak ini. Walihada la yajuzu tamkinu mithli haula'il juhali minad da'wati kama la yajuzu tamkinu sibyani minal jihadi. Oleh karena itu tidak boleh menguatkan dengan semisal mereka orang-orang bodoh ini dalam dakwah, sebagaimana tidak diperbolehkan menguatkan jihad itu dengan anak-anak. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nomor 6, beliau mengingatkan semua kita kemuliaannya dai, kemuliaan sebagai orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam dai menyeru dan mengajak manusia kepada Allah, kepada mengimani Allah Subhanahu wa taala, dia hendaknya punya dua ilmu. Dia punya dua ilmu. Jadi harus sadar dia punya dua ilmu, jangan hanya satu ilmu. Atau jangan sampai nol ilmu. Ya gitu. Tapi dua ilmu. Dia punya dua ilmu. Yang pertama, dia hendaknya aliman bi syariatillah. Dia hendaknya mengetahui syariat Allah yang dia sampaikan. Dia harus tahu bahwa yang dia sampaikan itulah syariat Allah Ta'ala. Benar-benar yang dia sampaikan adalah syariat Allah. Apa yang dia sampaikan benar-benar tauhidullah. Ya, yang dia sampaikan benar-benar tauhidullah. Jangan sampai mengajar Al-Quran 30 juz tapi ternyata tauhidnya menyimpang. Padahal Al-Quran awal sampai akhir itu dalam rangka mewujudkan tauhidullahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti tadi itu dalam surah Al-Kahfi, betul-betul Al-Quran tegas, kokoh, kuat, lurus, ya kan? Qayyiman, bagaimana menegakkan jalan yang lurus di persimpangan akidah. Itu memang demikian itu, karena memang awal sampai akhir itu harus tujuannya benar. Tujuannya harus ridhonya Allah. Tujuannya harus keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Harus itu. Tuh jadi dai mengerti. Dai mengerti itu harus aliman bi syariatillahi ta'ala, bi syariatillahi allati yad'un nasa ilaiha. Itu harus dikuasai, harus dia miliki. Benarnya tauhidullah ta'ala dan syariat rukun Islam yang 5 sebagai jalan melaksanakan tauhid menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang pertama. Yang kedua juga selain harus punya aliman bi syariatillahi allati yad'un ilaiha, juga sebagai dai dalam berdakwah dia juga hendaknya aliman bi ahwali man yad'u. Dia sebagai dai penyeru, dia juga hendaknya mengetahui kondisi masyarakat yang dia dakwai. Dia mesti mengerti kondisi masyarakat yang dia dakwai. Kondisi masyarakat secara nafsiyati, kondisi masyarakat secara al-ilmiyati, dan kondisi masyarakat dalam al-amaliyati. Ya, itu dia ketahui juga itu. Kedua ilmu ini akan beliau jelaskan. Mengapa dai harus punya dua ilmu? Ilmu yang pertama dan ilmu yang kedua ini. Beliau berikan perincian, alasannya dimulai dari yang pertama dulu. Yang pertama ini harus aliman bi syariatillah. Alasannya
beliau berikan di sini dua hal. Kenapa sebagai dai harus aliman bi syariatillah? Dua hal atau tiga hal ya, paham, tiga hal. Yang pertama, liyad'uwa ilallahi ala basirah. Liyad'uwa ilallahi ta'ala ala basirah wa burhanin. Ini yang pertama, dia harus aliman bi syariatillah, supaya di dalam dia mengajak manusia kepada mengimani Allah, dia mengajaknya itu memang berpijak di atas basirah dan burhan. Dia memang mengajaknya itu di atas basirah wal burhan, memang betul-betul hatinya ada cahaya Al-Qur'an. Jadi ada basirah, ada cahaya Al-Qur'an di dalam hatinya. Memang si dai mendapatkan cahaya Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an di dalam menjelaskan jalan menuju akhirat, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia punya burhannya, punya keterangan-keterangan rambu-rambu jalan. Dia tahu jalannya dan tahu rambu-rambu jalannya. Yang gitu. Sehingga nanti dalam dia membawa manusia, dia itu tidak menyesatkan. Atau ketika diberi kritikan dan saran yang menyesatkan, dia tidak disesatkan. Kadang manusia kan memberi saran dan masukan, tapi ternyata yang memberi masukan pun salah paham. Kan gitu. Maka sebagai yang diberi masukan bukan egois, tapi memang tahu mana yang benar, tahu mana yang lurus, sehingga dia tidak disesatkan. Nah itu. Itu yang pertama. Kenapa dia harus aliman bi syariatillah? Yang kedua, waliyakuna dakhilan fi qaulihi ta'ala, supaya dengan dia dalam berdakwah itu didasari aliman bi syariatillah, supaya dia bisa masuk dalam daftar orang yang sukses, dalam daftar orang yang sebagaimana yang Nabi diperintah mengatakannya, termasuk pengikut Nabi yang hakiki. Supaya masuk daftar pengikut Nabi yang hakiki. Apa itu Nabi yang hakiki? Nabi yang hakiki adalah jalanku adalah ad'u ilallahi ala basirah. Nah gitu. Aku ini, kata Nabi, jalanku adalah mengajak masyarakat, mengajak manusia seluruhnya, mengajak mereka kepada mengimani Allah, ajakan yang didasari ala basirah. Itu aku. Wa manittaba'ani, dan pengikutku yang hakiki. Nah itu. Dan itulah aku dan pengikutku yang hakiki. Jadi pengikut Nabi yang hakiki itu bila seperti Nabi apa? Bisa ad'u ilallahi ala basirah. Ya kan gitu jemaah. Memang demikian. Ya kita jangan nek ngono angel, jangan bilang angel. Kita ngajar gini ini, kita mengkaji seperti ini, jangan bilang angel, tapi munculkan dalam hati kita, aku butuh itu. Itu jamaah. Aku butuh itu, gitu. Jangan wah angel mutung wae. Itu enggak diinginkan. Ya. Tapi adakan dalam hati kita, oh dai itu harus aliman bi syariatillah, supaya jadi pengikut Nabi yang hakiki, bisa ad'u ilallah ala basirah. Oh aku butuh itu. Nah gitu yang kau munculkan. Kalau kita muncul kata-kata aku butuh itu, Allah akan memudahkan. Akan memudahkan. Karena Allah akan membantu siapa yang butuh. Ya kan? Iyakun fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nah, kita butuh dulu. Kita butuh. Kalau kita butuh akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita tidak merasa butuh. Nah, gitu.
Nah, kita harus butuh ilmu. Makanya kita suruh berdoa, Rabbi zidni ilma. Ngertinya jangan butuh harta. Ya, kamu itu butuh harta wae, kurmoya harta wae sing dibutuh. Ngerti butuh harta. Itu enggak diingkari, kita butuh harta. Kita butuh makan. Enggak kita ingkari. Tapi kan sebelum butuh makan, sebelum butuh pakaian, itu butuh apa? Apa butuh? Butuh hati yang baik, ya kan? Hati yang baik sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi yang pertama adalah kita itu jangan dolim. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Ya kan itu butuh itu. Kita butuh enggak dolim dulu, itu pertama. Butuh enggak dolim. Butuh kita jangan sampai jadi orang yang dolim. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya kan? Yang kedua butuh hati. Butuh hati dulu. Ya ibadi kullukum dhalun ilaman hadaituhu fastahduni ahdikum. Itu kebutuhan orang pokok. Harus tahu, jangan sampai baru nomor 3, nomor telu, ya ibadi kullukum ja'iun ilaman at'amtuhu fastaqimuni utinkum. Malah ngerti nomor 4 tok, langsung nomor 4. Ya ibadi kullukum arin ilaman kasautuhu fastaksuni aksuku. Nah itu tuh 4 kebutuhan kita, ketahui semua. Jadi nomor 1 kita butuh itu kan gitu. Kita butuh itu. Juga ini demikian, kita supaya enggak dolim, supaya tidak yudil, ya kan? Supaya tidak yudil, supaya tidak menyesatkan. Kalau kita sampai menyesatkan kan namanya dolim, ya kan? Dolim, menyesatkan orang kan itu. Nah, supaya hati kita selamat, bisa masuk hadihi sabili ad'u ilallahi ala basirah, ya kan? Ala basirah itu sama. Itu kebutuhan kita. Jadi kalau kaji seperti ini, oh aku butuh itu. Siapkan, kuatkan mental kita gitu. Saya butuh itu. Nah, berdoa kepada Allah gitu. Diijabahi olehnya Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa hendaknya harus aliman bi syariatillah? Yang ketiga, waliyastati'a ayyudafi'a an da'wati wa yuqanni'a khosmah. Ya. Supaya dia mampu membela dakwahnya. Nah itu. Karena dakwah yang dia sampaikan, seruan iman yang dia ajarkan itu dirintangi. Ya kan? Dirintangi. Ada aja yang merintanginya. Nah gitu. Nah kita sehingga tidak bisa sekedar ikhlas mengajak. Jadi selain kita ikhlas mengajak, kita hendaknya tahu syariat Allah ini punya burhan, punya rambu-rambu. Supaya apa? Bisa membela dakwah kita. Di dakwah Islam, dakwah iman itu tidak cukup ikhlas disampaikan, tapi harus punya ilmu karena dirintangi, maka butuh kemampuan untuk membela supaya bisa terus lanjut, supaya yang memusuhi, yang merintangi itu kita qanaahkan, ya kan? Kita qanaahkan, bisa qanaah menerima Islam, bisa qanaah menerima jalan dakwah yang kita sampaikan. Nah gitu. Ya ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakum. Itu 3 alasan mengapa harus aliman bi syariatillah. Kalau sampai nekat padahal tidak siap. Nah ini beliau jelaskan bahayanya. Wa kam min da'in. Alangkah banyaknya penyeru-penyeru tapi dia orang yang jahil. Dia jahil sehingga
tidak mampu membentengi dirinya ketika dakwahnya dihadang, dibelokkan, ya kan? Dibelokkan dari tauhid kepada jalan selain tauhid, dibelokkan. Dia nggak bisa membela. Akhirnya apa? Terjadilah madorot yang menimpa dirinya dan menimpa materi, menimpa iman dan Islam yang dia sampaikan. Madorotnya syai'un kabir, gitu. Kok bisa? Kan dia mengajak, iya. Kan dengan dia mengajak, dengan dia menyampaikan, akhirnya dia yuhzamu, ya kan? Dengan mengajak itu disadari, dengan mengajak akhirnya yuhzamu, dia dihadapi, dia diserang amamal batil. Nah, kalau dia kalah karena sedikitnya ilmu dan al-haq yang dia bawa, nah dia kalah. Nah, kalau akhirnya tadi itu ada madorotun yang menimpa dirinya atau menimpa materi yang dia dakwahkan. Maka beliau ingat di sini, jamaah, ya memang dakwah itu mulia. Memang dakwah itu penting sekali. Memang dakwah itu menghantarkan kepada kejayaan. Tetapi hendaknya dipersiapkan. Ya kan? Dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai belum siap dijadikan ujung tombak. Maka beliau jelaskan di sini, maka tidak boleh menjadikan semisal mereka ini tidak boleh dikokohkan, dipasang di dalam dakwah jurus ujung tombak. Ya dia di belakang saja, itu toh. Dia harus di belakang, mendukung, menguatkan, membantu, gitu, jangan di depan. Sebagaimana juga tidak boleh memasang anak kecil dalam jihad di garis depan. Dia disiapkan dulu nanti, gitu toh. Siapkan dulu nanti. Dia mendoakan dulu, maju setelah dia dewasa, setelah dia mampu. Nah, itu. Di jamaah, alasan harusnya tadi aliman bi syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aliman bi ahwali man yad'uhum. Yuk lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala, aliman bi ahwali man yad'uhumun nafsiyati wal ilmiyati wal amaliyati. Yang selanjutnya, seorang dai hendaknya mengetahui keadaan objek dakwahnya baik secara individu, ilmi dan amalan mereka. Liyasta'idda lahum wa yasluka fi da'watihim ma yaliku bi ahwalihim, supaya seorang dai bisa mempersiapkan untuk mereka dan menempuh dalam dakwahnya tersebut, menempuh apa-apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Walihada lamma ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ilal Yaman, qala lahu innaka sata'ti aqwaman ahla kitabin. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh ke Yaman, beliau bersabda kepada Mu'adh, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Fa akhbarahu bihali man ba'athahu ilaihim min ajlil gharadaini sabiqaini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Mu'adh tentang keadaan keadaan kaum yang Mu'adh akan diutus kepada mereka dengan tujuan dua tujuan yang telah berlalu. Fa inna da'iya idza da'ahum wa huwa la ya'rifu halahum qad yan'akisu alaihi hadfuhu wa qad yabda'u bi ghairil muhimmi aw bi ghairil ahammi wa yatruku ma huwa aula minhu. Sesungguhnya seorang dai jika dia menyeru pada masyarakat atau orang-orang sedangkan dia tidak mengetahui keadaan mereka, maka hal tersebut bisa memungkinkan adanya kesalahan atau terbaliknya target kepada mereka, dan kadang-kadang juga bisa seorang dai itu memulai dengan sesuatu yang tidak penting atau kurang penting dan meninggalkan apa-apa yang lebih utama darinya. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian juga sebagai dai yang kedua, dia juga mesti mengerti kondisi manusia yang dia dakwai. Kondisi secara kejiwaannya. Secara kejiwaannya, dia orang yang gampang tunduk kepada kebenaran atau dia orang yang angkuh dan sombong. Diketahui ini tipe orang yang bagaimana kejiwaannya. Diketahui ilmiahnya, bagaimana sisi keilmuan orang ini. Dia banyak syubhat, banyak apa-apa yang dia jadikan landasan dan pijakan, tetapi memang ya kasihan karena dia ilmunya banyak, pijakannya banyak, tapi pijakan-pijakan dia sayang pijakan yang keliru. Tapi dia punya arah betul, ya kan? Punya arah betul. Artinya sikap dia itu selalu pakai ilmiah, pakai pijakan-pijakan, ya kan? Pakai dasar-dasar, pakai bukti. Hanya dia itu nanti buktinya benar atau salah, kan gitu. Nah, kita harus mengerti. Kita nanti harus bisa membawa kepada dia yukoni'a khosmah, bisa menerangkan bahwa Anda itu sebetulnya caranya bagus, tapi sayang bukti yang Anda bawa salah. Kan itu, Anda tertipu oleh bukti-bukti yang sampai kepada Anda. Kan gitu, Tuhan dibuktikan. Dia kan juga percaya selama ini dengan bukti-bukti yang sampai kepadanya. Kan gitu, dia punya bukti-bukti yang selama ini dia bawa kepadanya, kan gitu. Nah, nanti kita harus punya ilmu itu, punya persiapan untuk menjelaskan salahnya bukti-bukti yang selama ini dia jadikan dasar pijakan. Itu penting juga nanti secara ilmiahnya. Juga secara amaliyahnya, bagaimana dia ini cara amaliyahnya. Jika terbukti apa yang hak itu hak, terbukti apa yang batil itu batil, apakah dia secara amaliyah segera menerima kebenaran atau sudah terang dan gamblang pun masih menolak. Itu namanya amaliyahnya, kan gitu. Dia juga dikenal tipe orang seperti itu. Ini tipe-tipe orang yang bagaimana ini, kan gitu. Itu semua kita ketahui dalam kita berdakwah. Kita perlu komunikasi dengan baik, mengerti mereka untuk dua hal. Demi dua hal. Yang pertama demi liyasta'idalahum. Ini satu. Liyasta'idalahum, supaya sebagai dai bisa ista'ada yasta'idu isti'dadan, menyiapkan diri. Oh, ternyata yang dia dakwai orangnya sombong. Bagaimana menghadapi orang yang sombong? Menyiapkan diri. Oh, yang dia dakwai dia ilmunya banyak, tapi sayang ilmu yang dia miliki salah pijakan. Kau siapkan bagaimana mematahkan pijakan yang dia jadikan landasan, kan gitu. Karena dia itu sebetulnya hanya terbawa oleh kesalahan pijakan. Maka dia orangnya baik, dia orangnya tulus, tapi sayang terbawa informasi yang tidak benar, kan gitu. Kamu siapkan meluruskan informasi salah yang dia jadikan pijakan, kan gitu. Jadi kita kesana itu, siapkan ilmu kita kesana, kan gitu. Ya, akhwati fillah, kita punya persiapan untuk itu. Kemudian supaya juga dengan mengetahui mereka, yang kedua, wa yasluka fi da'watihim ma yaliku bi ahwalihim, supaya bisa kita berjalan dalam rangka mendakwainya itu menempuh jalan yang layak, yang sesuai kondisi mereka. Artinya apa? Oh, ini dengan jalan hikmah. Oh, ini dengan menempuh jalan mau'idhatun hasanah. Oh, ini menempuh jalan al-jidalu billati hiya ahsan. Itu artinya wa yasluka fi da'watihi ma yaliku bi ahwalihim. Untuk tahu itu. Oh, ini tipe orang yang tadi, oh ini tipe orang yang didakwai bil hikmah. Oh, tipe didakwai bil mau'idhatil hasanah. Perlu tarhib dan
targhib. Oh, ini perlu didakwah dengan cara al-jidalu billati hiya ahsan. Ini kenapa kita harus aliman bi ahwati man yad'uhum an-nafsiyati wal ilmiyati wal amaliyah. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah, dan kita punya pengikut Nabi mencontoh Nabi mengikuti beliau dalam beliau mengarahkan para sahabatnya dalam berdakwah. Hal yang demikian seperti yang Nabi lakukan ketika beliau memutus sahabatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah. Beliau pesan kepada Mu'ad, innaka satati aqwaman ahla kitabin. Nah gitu. Artinya apa? Artinya Nabi mengabarkan kepada Mu'ad kondisi masyarakat Yaman yang Mu'ad diutus ke situ, kan gitu. Jadi Mu'ad kan harus tahu. Maka Nabi yang mengutusnya memberitahu Mu'ad, kan gitu. Untuk apa tentunya? Min ajli al-gharadhaini, demi dua hal tadi. Apa dua itu? Liyasta'ida wa yasluka. Ya, itu tadi. Demi dua tujuan, liyasta'ida wa yasluka. Itu harus dicermati. Oh, untuk dua itu, dan dua itu dipersiapkan baik-baik. Tahu liyasta'ida wa yasluka. Bab dai kalau asal maju. Wah, ketika mengajak, nggak ngerti kondisi yang dia dakwai. Ternyata yang dia dakwai tadi itu, kan demikian. Akhirnya justru hadapnya apa hadapnya? Apa hadapnya dakwah jamaah? Hadapnya dakwah itu berapa jamaah? 2. Ya kan? Hadapnya dakwah itu 2. Apa hadap kita berdakwah? Hadapnya kita berdakwah adalah 1, al-khuruju min uhdati at-taklifi bi qiyamil hujjati 'alal mad'u. Itu kan? Yang kedua, roja'u hidayatin nas. Ya kan? Roja'u hidayatil mad'u. Itu hadap di dalam berdakwah. Ya. Hadap dalam berdakwah itu. Ya, ini sama hadapnya ini. Hadap syar'i di dalam berdakwah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Hadap itu adalah 2. Yaitu yang pertama, al-khuruju min uhdatit taklifi bi qiyamil hujjati 'alal mad'u. Jadi kita berdakwah itu tujuannya apa? Kita bisa tuntas. Kita bisa mentas. Kita bisa selesai dari kewajiban berdakwah, kewajiban memberikan siraman rohani dengan cara berhasil menegakkan hujjah, yaitu jelas bagi mad'u at-tauhid huwa tauhid, as-syirku huwa as-syirku, al-islamu huwal islam, wal kufru huwal kufru. Itu hadap berdakwah. Jadi untuk menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka doa kita, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila warzuqna ijtinabah. Itu hadap dalam berdakwah. Ini jangan sampai malah samar. Nah, karena dakwah nggak siap, akhirnya at-tauhid disalahkan, asyirik dibenarkan. Nah, jangan sampai. Karena apa? Tadi diserang oleh yang dia dakwai dan dia kurang siap. Nah gitu. Ini perlu dipersiapkan untuk itu agar nanti hadapnya tidak yan akis. Ya kan? Tidak yan akis. Betul-betul berhasil al-khuruj. Bisa tuntas dalam tugas berdakwah. Jangan malah tambah tugas merevisi apa yang tadi
salah kan itu. Nah gitu, emang tambah tugas ya harus merevisi lagi nih ya kan gitu. Ya gitu. Nah, itu pastikan demikian, ada harapan-harapan arahan itu terjadi dengan baik, bisa pas. Nah, jangan sampai malahan yan akisu alaihi hadafuhu. Apa hadapnya ini yang pertama. Yang kedua apa? Roja'u hidayatil mad'u. Harapan mad'u mendapatkan hidayah. Nomor 3, terbentuknya khilafah Islam. Enggak ada ya. Enggak ada loh. 2 loh ya, kok tambahin lagi. Udah. 2 loh ya, itu. 2 ini. Ini hadap berdakwah ini ya. 2 ini dalam berdakwah. Nah, ingat 2 ini. Jadi 2 yaitu al-khuruju min uhd taklif bi qiyamul dan rojo hidayatil mad'u. Ada khilafah dan tidak, itu bukan kewajiban kita, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita demikian, jangan sampai yan akis hadafnya. Ataupun kalau enggak yan akis, kalau enggak mengerti tadi, bisa salah memulai dengan yang kurang penting, meninggalkan yang lebih penting. Nah itu ikhwah mungkin yang kita bahas ya pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kita akhiri demikian dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.